Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari menghitung jarak tempuh dari suatu benda. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang menghitung kecepatan dan cara mengkonversi satuan kecepatan. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Hubungan antara jarak tempuh, kecepatan, dan waktu yaitu S sama dengan V dikali T, di mana V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, kemudian T adalah waktu tempuh. Bagaimana pengaplikasian rumus ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita perhatikan contoh. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam dengan kecepatan rata-rata adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, dari soal diketahui yang pertama, kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Dan yang ditanyakan pada soal adalah jarak antara kota A dengan kota B, di mana yang ditanyakan adalah satuan jarak kilometer. Maka untuk penyelesaiannya, S sama dengan V dikali T. Kita masukkan yang diketahui, V adalah 60, kemudian waktunya adalah 2 jam, sehingga jarak antara kota A dengan kota B adalah 120 km. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata adalah 55 km per jam selama 3 jam. Nah, tentukanlah jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Nah, dari soal kita perhatikan yang diketahui adalah kecepatan rata-rata atau disimpulkan dengan V 55 km per jam, kemudian T atau waktu adalah 3 jam, dan yang ditanyakan pada soal adalah masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu jarak, di mana pada soal yang ditanyakan adalah dengan satuan kilometer. Maka langsung saja untuk mencari jarak, S sama dengan V dikali T. Kita masukkan yang diketahui, V yaitu 55 dan waktunya atau disimpulkan dengan T yaitu 3. Sehingga jarak tempuh sepeda motor tersebut adalah 55 dikali 3 sama dengan 165 dengan satuan kilometer. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Paman mengendarai mobil yang berangkat dari kota P pukul 7.30, kemudian dan tiba di kota Q pukul 9.30. Kecepatan rata-rata
mobil tersebut yaitu 45 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah, baik, yang diketahui pada soal itu kecepatan rata-rata atau V sebesar 45 km per jam. Nah, kemudian kita perhatikan T-nya itu ada dua, yaitu waktu berangkat dan waktu tiba. Maka T yang dimaksud di sini adalah lama tempuh. Maka caranya adalah mengurangkan waktu setelah tiba kemudian dikurangi dengan waktu pada saat berangkat. Sehingga 9.30 dikurang 7.30 adalah 2 jam. Maka waktu tempuh dari mobil tersebut adalah 2 jam. Dan yang ditanyakan masih sama, yaitu jarak. Yaitu jarak kota P ke kota Q dengan satuan kilometer. Maka langsung saja ke penyelesaian. Untuk mencari jarak, rumusnya S sama dengan V dikali T. Kita masukkan nilai V 45 dan T 2. 45 dikali 2 sama dengan 90 dengan satuan kilometer. Oke, kita sekarang ke soal yang keempat. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian bus berangkat pukul 8.00 dan tiba pukul 10.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Oke, yang diketahui pada soal yang pertama kecepatan, yaitu sebesar 60 km per jam. Kemudian selisih waktu tiba dan waktu berangkat adalah 2 jam 30 menit. Atau bisa dituliskan juga dalam bentuk desimalnya 2,5 jam. Dan yang ditanyakan adalah berapa jarak kedua kota tersebut. Maka kalau ditanya jarak, simpelnya adalah S yang satuan kilometer. Untuk mencari jarak, S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 60 dan T-nya adalah 2,5 jam. Maka hasil akhirnya adalah 150 km. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap mengingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.